Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajidah Putri dari kelas 2C NPM 089, mahasiswa Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi angkatan 2019. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai teori konsep dasar kurikulum dan pembelajaran. Nah, mengenai materi yang akan saya coba jelaskan, yang pertama mengenai pengertian kurikulum dan pembelajaran, serta kaitannya kurikulum dengan pembelajaran, perbedaan antara kurikulum dan pembelajaran, serta hubungan kurikulum dan pembelajaran. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Kurikulum itu sendiri adalah sebuah program rancangan belajar mengajar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh seorang pendidik. Nah, kurikulum itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu curriculum, yang artinya adalah rancangan pelajaran. Nah, di Indonesia itu sendiri, kurikulum bisa dikatakan mulai populer pada tahun 50-an, yang dipopulerkan oleh mereka yang memperoleh pendidikan di Amerika Serikat. Itu adalah pengertian dari kurikulum. Selanjutnya adalah pengertian dari pembelajaran. Pengertian dari pembelajaran itu sendiri adalah pembelajaran itu adalah proses interaksi antara peserta didik dengan seorang pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, suatu interaksi ini dapat dikatakan sebuah interaksi bila adanya hubungan timbal balik antara dua orang, seperti satu individu ke individu yang lain. Kalau misalkan dalam dunia pendidikan, interaksi tersebut adalah interaksi antara seorang guru dengan seorang murid. Nah, pembelajaran itu sendiri merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik agar supaya dapat terjadinya proses perolehan ilmu serta proses pembangunan karakter terhadap peserta didik tersebut. Selanjutnya, ketika sudah membahas mengenai pengertian, selanjutnya adalah kaitan kurikulum dengan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran adalah merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan erat kaitannya meskipun ada pada posisi yang berbeda. Nah, ketika kita berbicara mengenai kurikulum, pasti kita juga akan berbicara mengenai pembelajaran. Begitupun sebaliknya, ketika kita berbicara mengenai pembelajaran, kita juga akan berbicara mengenai kurikulum. Artinya, ketika pembelajaran tanpa kurikulum dan sebagai rencana tidak akan efektif atau bisa saja keluar dari tujuan yang telah direncanakan, tujuan yang telah disusun sebelumnya. Nah, maka dari pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwa pentingnya sebuah pembelajaran mengikuti kurikulum atau dengan menggunakan kurikulum agar supaya nanti kita dapat memperoleh tujuan yang akan dicapai dan telah direncanakan sebelumnya. Setelah kita membahas mengenai kaitannya kurikulum dengan pembelajaran, selanjutnya adalah perbedaan antara kurikulum dengan pembelajaran. Perbedaannya adalah kurikulum itu lebih menekankan pada apa yang diajarkan, sementara pembelajaran lebih menekankan ke bagaimana cara mengajarkannya. Atau lebih spesifiknya lagi, kurikulum itu lebih berisi dan menekankan mengenai pembahasan program, perencanaan, isi, dan pengalaman belajar. Sementara mengenai pembelajaran lebih berisi dan menekankan pembahasan mengenai metode belajar, cara mengajar, gaya mengajar, strategi, implementasi, dan penampilan mengajar. Selanjutnya adalah pembahasan terakhir mengenai hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Nah, hubungan antara keduanya, hubungan antara kurikulum dan pembelajaran memiliki hubungan yang erat kaitannya. Mengapa demikian? Karena kurikulum ini merupakan suatu mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sebuah pengetahuan yang diberikan oleh seorang pendidik. Nah, maka dari itu, kurikulum dan pembelajaran ini meskipun berbeda posisi tetap saja tidak bisa dipisahkan karena sangat berpengaruh
untuk tercapainya tujuan yang ada di kurikulum tadi. Begitu seperti contohnya ketika dalam kurikulum tujuannya adalah untuk menciptakan siswa yang paham mengenai materi tersebut. Nah, maka dari itu sesuai dengan pembelajarannya kita harus mengikuti kurikulum yang sudah dibuat tadi gitu. Itu dia tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.